Proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Neri Sundari, Prodi Akuntansi. Sejarah dan makna filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki aspek historis penting. Sejarah Pancasila mencerminkan perjalanan bangsa dalam merumuskan dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Nur M.S. Bakri, sejarah Pancasila terbagi dalam 3 tahapan utama. Perumusan awal dalam sidang BPUPK sebagai dasar filsafat negara, penetapan resmi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan, penyempurnaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berlandaskan 5 nilai fundamental yang disebut sebagai dasar filsafat negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila. Awal pembentukan BPUPK. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Ichibangse Yosai dari negara Jepang dan R.P. Soeroso. Jumlah anggotanya yaitu 60 orang ditambah dengan 7 anggota istimewa dari perwakilan militer Jepang tanpa hak suara. BPUPK hanya bersidang 2 kali. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua yaitu tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Setelah BPUPK selesai dibentuk, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPK dibuka pada tanggal 28 Mei 1945, sidang dimulai 29 Mei 1945. Tujuannya membahas dasar negara dan hukum dasar untuk Indonesia merdeka. Terdapat 12 pembicara utama yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Tokoh-tokoh penting yang berbicara antara lain Muhammad Yamin, Margono, Susanto, Supomo, Winarta Kusuma, Widyodiningrat, Suerjo, Susanto, Susrodiningrat, Susanto, Supomo, dan Supomo. Sesi pertama pada tanggal 29 Mei pukul 11 sampai 13. Sesi kedua 29 Mei pukul 14.30 sampai 15.30. Pembicara penting Supomo, Susanto, Dasat, Resono, Aris. Sidang berfokus pada konsep negara, masyarakat, dan pemerintah untuk Indonesia. Hasil penting sidang yaitu ide-ide menjadi dasar bagi lahirnya Pancasila yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dokumen hasil sidang pencatatan naskah risalah sidang BPUPK dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh-tokoh dan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPK. Muhammad Yamin, gagasan yang disampaikan menyampaikan pidato berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dasar negara terdiri atas permusyawaratan mufakat, perwakilan, kebijaksanaan atau rasionalisme. Konsep negara menurut Yamin adalah negara Indonesia terbentuk republik. Negara persatuan, paham unitarisme. Kepala negara dipilih melalui permusyawaratan rakyat. Tujuan negara, kedaulatan rakyat, kemanusiaan, kesejahteraan bersama.
Tugas negara menurut Yamin mengumpulkan bahan pembentukan negara, menyusun undang-undang dasar, menjalankan hukum dasar negara. Profesor Dr. Supomo, gagasan yang disampaikan membahas dasar-dasar negara Indonesia merdeka dan paham kenegaraan, menjelaskan syarat mutlak terbentuknya negara, yaitu wilayah yang jelas mencakup seluruh daerah bekas Hindia Belanda termasuk Malaka dan Borneo Utara. Rakyat sebagai warga negara yang memiliki kebangsaan Indonesia tanpa membeda-bedakan ras dan keturunan, termasuk Tionghoa, India, dan Arab. Pemerintahan yang berdaulat di bidang hukum internasional, mengusulkan bentuk negara integralistik di mana negara menyatukan semua golongan dan kepentingan tanpa pertentangan antara individu dan kelompok. Menekankan bahwa dalam negara yang bersatu, agama dijalankan oleh pemeluknya masing-masing, dan negara harus menjamin kebebasan dalam beragama. Ir. Soekarno, gagasan yang disampaikan, 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kebangsaan Indonesia, persatuan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan golongan dan suku. Internasionalisme dan pri-kemanusiaan, kerjasama dan saling menghormati antar bangsa. Mufakat atau demokrasi, negara harus berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Kesejahteraan sosial, tidak boleh adanya kemiskinan di Indonesia merdeka, kesejahteraan untuk semua. Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia bertuhan tetapi dengan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sidang kedua BPUPK dan pembentukan PPKI. Rangkuman kegiatan BPUPKI tanggal 10 sampai 18 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945 membahas bentuk negara Indonesia merdeka. 11 Juli 1945 membahas batas negara dan undang-undang, membentuk panitia perancang undang-undang, ekonomi dan keuangan serta pembelaan tanah air. 12 Juli 1945 sidang panitia kecil membahas keuangan ekonomi dan pembelaan. Melanjutkan pembahasan rencana undang-undang. 13 Juli 1945 rapat panitia perancang undang-undang. 14 Juli 1945 membahas pernyataan kemerdekaan. 15 Juli 1945 membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang. 18 Juli 1945 penyampaian laporan tentang pekerjaan Dr. Junbi Tsuyosakai. Pembentukan PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam, tokoh utama Dr. Rajiman Soekarno dan Hatta. Tugas utama yaitu mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945, melanjutkan kerja BPUPKI, mengurus pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia, mempersiapkan ketenagakerjaan Indonesia. Keanggotaan PPKI, ketuanya Soekarno, wakil ketua Hatta, jumlah anggota 21 orang ditambah 6 orang tambahan, jadi totalnya 27 orang. Asal etnisnya 11 orang Jawa, 2 Sumatera, 2 Sulawesi, 1 orang Maluku, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Tionghoa. Hasil sidang pertama PPKI terdapat 7 bahasan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang,
membentuk Badan Keamanan Rakyat, mengatur acara Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional. Rumusan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi RIS, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Sementara 1950, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial. Perumusan dan lahirnya Pancasila. Pada Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dihasilkan oleh Panitia 9 berisi rumusan awal Pancasila dengan tambahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang 1945 dengan menghapus 7 kata pada sila pertama. Rumusan akhir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan lahirnya Pancasila berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 ditetapkan bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Didasarkan pada pidato Ir Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang BPUPKI. Rumusan Pancasila berkembang dari tanggal 1 Juni dalam pidato Soekarno hingga 22 Juni dalam Piagam Jakarta sampai dengan 18 Agustus dalam rumusan final Undang-Undang 1945. Nilai Pancasila dalam peristiwa perumusan dan pembentukan. Semangat para tokoh bangsa yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Para tokoh bangsa menghargai segala perbedaan yang ada seperti perbedaan suku, agama, dan ras. Para tokoh bangsa selalu bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh bangsa selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan guna untuk mufakat bersama. Para tokoh bangsa memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dan bagaimana nilai masih relevan bagi generasi muda saat ini adalah selalu menjaga toleransi, menerapkan gotong royong, musyawarah dalam segala hal, menjaga tanah air Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air, selalu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.